7. Daftar belanja wajib bulan Ramadan agar budget tidak over sebelum lanjut. Yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, setiap Ramadan datang, suasana hati ikut naik. Tapi grafik pengeluaran sering ikut meroket tanpa izin. Baru niat menata niat ibadah, struk belanja sudah lebih panjang dari daftar doa. Harga naik pelan-pelan, promo teriak-teriak, dan tangan ibu-ibu entah kenapa refleks banget masukin barang ke keranjang. Ini bukan soal kurang iman. Tapi karena Ramadan memang penuh godaan, diskon berkedok pahala. Masalahnya, yang bikin dompet ngos-ngosan itu bukan belanja besar, tapi belanja kecil yang terasa aman. Beli ini dikit, beli itu dikit, tahu-tahu saldo tinggal kenangan. Belum lagi, drama takjil yang tiap sore berubah jadi ajang pembuktian cinta ke keluarga. Padahal ujungnya ibu sendiri yang mikir, besok masak apa, dan uangnya dari mana. Disinilah banyak ibu merasa capek tapi bingung menjelaskan. Karena semua terlihat wajar dan normal. Makanya pembahasan ini penting, Bu. Bukan buat menggurui, tapi buat saling menyadarkan sambil senyum tipis. Dengan daftar belanja yang tepat sejak awal Ramadan, ibu bisa tetap jadi pahlawan dapur tanpa harus mengorbankan ketenangan pikiran. Karena Ramadan seharusnya bikin hati adem, bukan bikin ibu terbangun sahur sambil menghitung sisa saldo dengan mata setengah terpejam. Bu, daftar pertama itu bahan pokok yang tahan lama. Ini yang sering bikin hati galau kalau nggak diamankan dari awal. Beras, minyak, gula, tepung, itu kayak kebutuhan primer plus-plus. Karena bukan cuma buat makan, tapi juga buat nenangin pikiran. Contoh nyatanya gini, Bu. Awal Ramadan, harga minyak masih normal. Minggu kedua, mulai naik dikit. Minggu ketiga, naiknya kayak anak remaja lagi puber, cepat dan bikin kaget. Kalau sudah terlanjur beli di akhir, rasanya bukan cuma bayar barang, tapi bayar penyesalan juga. Masih soal bahan pokok, beli di awal itu bukan berarti boros, tapi justru nyelamatin budget. Karena realitanya, belanja dikit-dikit itu justru bikin bocor halus. Hari ini beli gula, besok beli minyak, lusa beli tepung, tiap keluar rumah selalu ada uang yang terbang. Belum lagi godaan, niatnya beli beras, pulangnya nambah kerupuk sama ciki buat anak. Daftar nomor 2, stok lauk beku secukupnya. Ini penyelamat mak-mak yang punya 2 mode hidup, rajin dan capek. Pas rajin, masak semangat, pas capek, buka freezer adalah kebahagiaan. Ayam filet, ikan, daging iris, itu kalau di stok dari awal bisa bikin ibu nggak panik tiap sore. Contoh logisnya, habis pulang ngaji atau taraweh, badan remuk, tinggal goreng atau tumis sebentar, nggak perlu mikir mau masak apa, sambil bengong di dapur. Tapi yang harus diingat, Bu, secukupnya itu kata kunci. Jangan karena lagi semangat Ramadan, freezer diisi sampai nggak bisa ditutup, akhirnya lauk beku numpuk, es tebal, dan pas mau dipakai, malah lupa itu beli kapan karena expired. Ujungnya bukan hemat, tapi sedih karena ada yang kebuang. Daftar nomor 3, bahan pelengkap dapur yang sering dianggap sepele, tapi efeknya luar biasa ke dompet. Bawang merah, bawang putih, cabai, kecap, saus, bumbu instan. Ini barang yang bikin ibu sering bilang cuma beli sedikit, tapi totalnya nggak sedikit. Contoh paling sering, ke warung cuma mau beli cabai, sekalian kecap, sekalian micin, sekalian permen anak. Pulang-pulang serasa habis belanja bulanan. Kalau bahan pelengkap ini di stok dari awal, ibu bisa hemat tenaga dan emosi. Nggak perlu tiap hari mikir, cabai habis, bawang tinggal dikit, yang akhirnya bikin ibu keluar rumah pas lagi lapar, dan ujungnya belanja tanpa kontrol. Ini kejadian nyata di banyak dapur.
bukan teori. Daftar keempat, takjil rumahan yang bisa dibuat sendiri. Ini bagian paling rawan godaan iman dan dompet. Bu pasti pernah. Niatnya cuma lihat-lihat, tangan refleks beli. Hari pertama beli es buah, hari kedua kolak, hari ketiga gorengan, hari keempat dompet mulai tarik napas panjang. Padahal kalau beli bahan seperti kolang-kaling, cincau, gula merah, santan, sekali belanja bisa buat beberapa kali buka. Contoh realnya, satu plastik kolang-kaling bisa jadi takjil 3 hari. Dibanding beli takjil. Jadi yang tiap hari minimal 10-15 ribu. Rasanya memang beda, Bu. Tapi dompet juga punya perasaan. Belum lagi kebanggaan kecil. Pas keluarga bilang, enak ya bikinan sendiri. Hati emak langsung meleleh. Daftar ke-5 minuman favorit keluarga, ini sering gak kerasa, tapi konsumsinya naik drastis pas Ramadan. Teh, kopi, susu, sirup, itu kayak air mineral di rumah. Hilangnya cepat banget. Contoh gampangnya, hari biasa 1 kotak teh bisa tahan seminggu, pas Ramadan 3 hari sudah lenyap tanpa jejak. Kalau belinya eceran terus, totalnya lebih mahal tanpa sadar. Dengan beli dari awal, ibu bisa atur pengeluaran. Dan gak panik pas sahur. Gak ada lagi drama, teh habis, kopi tinggal ampas. Yang akhirnya bikin ibu keluar rumah subuh-subuh cuma buat beli minuman. Hemat waktu, hemat emosi, hemat bensin. Daftar nomor 6, camilan kering untuk stok. Ini jebakan paling halus buat emak-emak. Camilan itu kayak temen toksik, kelihatannya menyenangkan, tapi bikin nyesel belakangan. Contoh real, niat beli 1 bungkus buat anak, tapi karena lapar dan capek, tangan ambil 3, sampai rumah baru sadar. Ini camilan kok banyak banget. Kalau ditentukan dari awal, mau camilan apa dan berapa, ibu lebih terkontrol. Anak tetap senang, ibu tetap tenang, dan camilan gak jadi penyebab saldo menipis diam-diam. Intinya bukan gak boleh beli, tapi jangan beli sambil emosi dan lapar. Daftar ke-7, dana khusus keperluan mendadak Ramadan, ini sering dilupakan, tapi paling sering kejadian. Undangan buka bersama, infak mendadak, sedekah, atau kebutuhan sosial lainnya, itu datangnya nggak pakai pemberitahuan. Kalau nggak disiapin, biasanya ibu ambil dari uang belanja, lalu efek dominonya kemana-mana. Contoh nyatanya, hari ini ada undangan buka bersama, besok uang belanja kurang, akhirnya ngurangin lauk atau nunda beli kebutuhan dapur. Dengan dana khusus, ibu bisa tetap ikut kegiatan Ramadan tanpa harus mengorbankan kebutuhan rumah. Ini bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal siap atau kaget. Bu, kalau dipikir-pikir, urusan belanja Ramadan itu sebenarnya bukan cuma soal angka di dompet, tapi soal perasaan di hati. Ada rasa ingin membahagiakan keluarga, ada juga suara kecil yang bilang, tenang Bu, gak semua harus dibeli hari ini. Soalnya, ibu itu sering kalah sama kalimat sakti. Mumpung Ramadan, padahal mumpung itu kadang mahal. Di titik ini, kita belajar tarik napas sebentar sebelum masuk lorong rak promo. Bukan buat menahan diri kayak lagi diet ekstrem, tapi buat ingat tujuan. Puasa itu melatih sabar, bukan melatih kemampuan gesek kartu berkali-kali. Kalau belanja bisa sambil senyum tanpa deg-degan, itu sudah prestasi nasional tingkat dapur. Dan percayalah Bu, saat belanja lebih tertata, hati juga ikut ringan. Ada ruang buat berbagi, ada tenang saat sahur, ada tawa kecil karena camilan masih cukup sampai akhir bulan. Ramadan. Jadi bukan cuman soal kenyang saat buka, tapi juga lega karena ibu berhasil menjaga rumah, dompet, dan kewarasan dalam satu paket. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.